ini ada tambahan ya, ada tambahan misalkan Rudy gitu misalkan ya, secara otomatis di sini juga akan bertambah ya. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba Rudinya ini tidak ada gitu ya, otomatis di sini juga akan tidak ada. Update isi dari dropdown list itu akan selalu berubah mengikuti posisi update dari rank A yang sudah kita masukkan tadi ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat drop down list dinamis dalam Excel ya. Saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan drop down list dinamis. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang drop down list yang isi listnya itu tidak berubah ya, atau tetap, atau kalaupun misalnya ada berubah juga hanya sesekali atau jarang berubah. Nah, drop down list dinamis ini sebaliknya dari drop down list yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa drop down list ini itu akan sering berubah nilainya, ada penambahan lah atau ada pengurangan dan sebagainya. Nah, isi listnya akan berubah atau berkurang ini secara otomatis juga akan mengikuti dari rank yang kita jadikan dasar untuk drop down list tersebut. Contohnya seperti berikut ya. Saya punya nama karyawan ya, beberapa orang di sini. Kemudian ini saya sudah buatkan drop down listnya. Ya otomatis ini sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. Kalau saya tambahkan satu orang lagi ya, misalkan nama ini ya, maka secara otomatis di sini pun dia akan bertambah. Ini yang dimaksud dengan drop down list dinamis ya. Jadi pada saat ranknya bertambah, drop down listnya juga otomatis akan bertambah. Seperti itu. Nah, dalam proses pembuatannya itu sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan drop down list sebelumnya, cuman perbedaannya ada pada saat pembuatan nama rank itu ada rumus yang dimasukkan. Kalau kemarin kan kita hanya memasukkan nama listnya atau listnya saja ya, misalkan A1 sama dengan A3 gitu ya. Kalau di sini pada saat pembuatan define name atau nama rank itu ada rumus yang harus dimasukkan. Nah, pembuatan drop down listnya sebenarnya langkahnya sama dengan pembahasan yang pertama. Jadi intinya perbedaan di pembahasan kita yang kedua ini terletak di define name atau pemberian nama ranknya, karena ada rumus di situ yang harus dimasukkan. Seperti itu ya. Mari kita mulai pembahasannya. Silahkan perhatikan di video. Saya punya list ya, nama-nama karyawan ya, seperti berikut ini. Nah, nanti nama-nama ini akan kita masukkan ke dalam listnya. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah membuat listnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat nama ranknya ya. Pada saat pembuatan nama rank itu ada dua pola mungkin ya yang bisa dipilih. Pola yang pertama itu judul dari listnya, di sini nama karyawan judulnya, ini akan muncul di daftar drop down listnya, atau di cara yang keduanya judul kolomnya tidak muncul ya, tidak muncul di isi dari listnya atau di drop down listnya. Nah, di pembahasan yang pertama kita akan munculkan judul kolomnya ya, atau judul ranknya begitu. Nah, selanjutnya mari kita buat define name-nya ya. Bagaimana caranya? Ya, pertama klik tab formula ya di sini. Ini tab formula, kemudian define name. Name-nya saya isi dengan misalnya karyawan saja ya. Karyawan. Untuk workbooknya biarkan seperti ini ya. Untuk reverse to nya ini akan kita isi dengan rumus. Kalau yang kemarin itu kita tidak isi dengan rumus ya, kita hanya isi dengan ranknya saja. Kali ini kita akan isi dengan rumus. Bagaimana rumusnya? Sekali lagi rumus ini itu dia akan mencantumkan header dari nama listnya. Di sini nama karyawan ya, itu akan muncul. Nanti di pembahasan yang kedua saya akan kasih tahu bagaimana caranya supaya si nama karyawannya ini atau si judul headernya ini tidak muncul.
Rumusnya bagaimana? Pertama sama dengan ya, yang kedua offset, kemudian kurung buka, klik sel ini ya, A1 ya. Satu ini adalah nama sheetnya ya, di bawah lihat saya sudah silakan dilihat, saya sudah ganti nama sheetnya jadi satu sehingga di sini ada satu ya. Kemudian ini A1 ya, mulainya dari A1, kemudian titik koma 0 ya, titik koma lagi, kemudian 0, kemudian titik koma. Ini rumus berikutnya ya, konta ini untuk menghitung sel yang bukan angka ya. Kemudian kurung buka, klik kembali list ini. Nah, di sini penting ya, untuk bagian ini yang di bawah itu hanya kolomnya saja, jadi kolom A nya saja ya. Perhatikan ini saya berikan titik 2 sehingga dia posisi rumusnya jadi seperti ini ya, 1 kemudian A1 titik 2 A1 dengan tanda dolar ya atau sel absolut. Nah, di sini untuk satunya ini kita hilangkan ya. Ini perhatikan jangan sampai salah. Nanti kalau ini tidak dihilangkan, listnya tidak akan muncul ya. Ini saya hilangkan ya. Satunya saya hilangkan, kemudian ini juga satunya saya hilangkan, sehingga posisinya cuma seperti ini aja ya, dolar A titik 2 dolar A seperti itu. A ini kolomnya, kolom yang akan kita jadikan listnya begitu ya. Kemudian kurung tutup ya, titik koma 1 ya, kurung tutup. Oke, rumusnya sudah beres ya. Ini supaya memperjelas bagaimana rumusnya, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini edit, ini rumusnya ya, kita kopikan, cancel, close. Rumusnya seperti ini. Nah, offset 1 A1 00 konta 1 dan seterusnya ya. Silahkan dilihat rumusnya. Ini dia rumusnya, silahkan dilihat dengan baik. Nah, setelah ini dibuatkan, selanjutnya adalah membuat drop down listnya. Untuk membuat drop down list sebenarnya sama ya, kita blok listnya, kemudian masuk ke data validation ya, di tab data validation, settingnya allow-nya kita pilih list, kemudian sortnya kita masukkan karyawan ya, tadi kita beri namanya karyawan. Oke ya, ini dia drop down listnya sudah muncul. Seperti yang disebutkan di awal bahwa posisi dari nama atau judul atau header dari kolomnya itu akan muncul ya. Di sini nama karyawan muncul ya, ada Andi, Budi dan sebagainya. Di sini bisa dipilih. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan ini ada tambahan ya, ada tambahan misalkan Rudi gitu misalkan ya. Ya secara otomatis di sini juga akan bertambah ya. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba Rudinya ini tidak ada gitu ya? Ya otomatis di sini juga akan tidak ada. Update isi dari dropdown list itu akan selalu berubah mengikuti posisi update dari rank A yang sudah kita masukkan tadi ya. Oke, yang kedua, bagaimana kalau misalkan nama karyawannya ini, si judul kolomnya ini tidak akan dimasukkan? Kalau misalnya ini tidak akan dimasukkan ya, sebenarnya perbedaannya hanya di rumus saja. Kita copy pastekan rumusnya. Rumus yang awalnya seperti ini sekali lagi, ini posisi rumus ini kalau misalkan headernya akan dimunculkan. Nah, kalau tidak akan dimunculkan, perbedaannya hanya di sini ya. Perhatikan, di sini ada angka 0 ya. Di sini ada angka 0, kita ganti dengan 1 ya. Kemudian ini dikurangi dengan 1. Kenapa harus dikurangi dengan 1? Supaya list yang dimunculkan itu mulai dari A2 ya, makanya dikurangi dengan 1. Kalau di sini tidak dikurangi dengan 1 ya, tidak dikurangi dengan 1, listnya itu mulai dari A1. Kalau ini mulai dari A2 karena dikurangi dengan 1. Nah, rumus ini nanti kita copy pastekan ke dalam define name-nya ya. Oke, kita buat nama lagi, kita buat define name-nya lagi ya. Misalkan namanya karyawan 1 gitu ya. Rumusnya kita masukkan ke sini ya. Oke. Nah, define name-nya sudah masuk, tinggal kita buat drop down listnya ya. Kita blok, kemudian masuk ke data, kemudian data validation, ini dipilih listnya, ini kita masukkan karyawan 1
klik OK. Sudah selesai, mari kita lihat. Nah, secara otomatis judul kolomnya itu akan hilang ya. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih memilih untuk opsi yang kedua, karena judul kolom itu agak mengganggu kalau menurut saya kalau misalnya dimunculkan di isi listnya ya. Lebih baik di isi listnya tidak dimunculkan atau dihilangkan saja. Akan seperti ini. Bagaimana kalau misalnya ada perubahan, misalkan ada dua nama, ada Rudy, ada Wendy misalkan, secara otomatis di sini pun akan berubah ya. Rudy, Wendy akan bertambah. Ini yang dimaksud dengan drop down list dinamis. Perbedaan dengan drop down list sebelumnya ya, drop down list statis mungkin ya, atau drop down list yang biasa. Drop down list yang biasa itu posisinya dia tidak jarang sekali ada perubahan ya, sehingga isi dari si listnya pun jarang untuk berubah. Makanya kemarin saya sampaikan di pembahasan yang pertama, posisi dari drop down list yang biasa ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya itu tetap, misalkan jenis kelamin, kemudian agama, atau mungkin pendidikan gitu ya, atau bulan gitu, yang memang jarang sekali akan berubah ya, atau jarang sekali kita update. Kenapa? Karena agak sulit kalau kita update, harus dibuat ulang, harus edit data validation dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak perlu data validation, tinggal tambahkan namanya, maka otomatis data akan berubah. Ini mungkin bisa dipakai salah satunya bukan hanya untuk karyawan ya, misalkan untuk nomor faktur ya. Kita ambil nomor fakturnya untuk menampilkan nomor faktur di transaksi atau di data yang lain. Kita tinggal ambil pada saat nomor faktur itu berubah atau bertambah, maka secara otomatis kita tidak perlu mengupdate listnya ya, karena list akan secara otomatis berubah sesuai dengan source datanya begitu. Nah, itu pembahasannya. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan ini dirasa sulit lah ya, ini dirasa sulit begitu untuk membuat ini, karena memang ada rumus yang harus dimasukkan. Begini, saya punya satu cara yang kurang bagus sebenarnya, tapi menurut saya cukup bisa digunakan lah kalau misalnya memang kita mau membuat drop down list dinamis tetapi juga tidak menggunakan rumus. Mari kita coba ya, semoga ini berhasil karena saya juga selama ini belum pernah mencobanya ya. Ini kita buat namanya cukup dengan 3 saja lah ya. Ini kita batasi dengan warna ya. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa batas sel yang akan kita masukkan itu sampai dengan di sini ya. Selanjutnya coba kita buatkan drop down listnya ya. Data validation and value list ya. Di sini sama dengan selnya kita blok ya. Perhatikan ini ada tanda dolarnya ya, diwajib ada tanda dolar. Oke. Di sini itu nama-namanya akan otomatis seperti ini. Akan ada sel kosong ya di bawahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada tambahan nama? Kita insert baris ya. Kita insert baris di sini, tapi tidak boleh melebihi dari batas kuning yang saya sudah berikan. Misalkan di sini kita nambahnya 1 ya. Seharusnya drop down list ini akan bertambah. Itu dia ya. Bagaimana kalau misalnya bertambah lagi? Ini di insert lagi ya. Misalkan ini namanya, harusnya ini bertambah juga ya. Hanya saja memang untuk drop down list ini, kalau misalnya memang ini digunakan polanya ya, itu akan sedikit agak kurang nyaman dilihat. Kenapa? Karena di bawahnya itu ada list kosong ya, list kosong seperti ini yang seolah-olah ini bisa boleh untuk dipilih. Sebenarnya ini kan nggak boleh untuk dipilih, dari listnya itu harus tetap ada isinya ya. Itu mungkin ya tips akal-akalan begitu ya, tip menyiasati kalau misalkan memang kita tidak mau atau tidak bisa menggunakan rumus untuk membuat drop down list dinamis ya. Sekali lagi, ini rumus yang digunakan, silahkan dipahami. Kalau misalkan memang butuh pembahasan dalam bentuk artikel, silahkan kunjungi adhexcel.com. Di sana sudah dituliskan juga rumusnya ya, dan diuraikan juga secara detail bagaimana cara membuatnya. Itulah pembahasan kita kali ini ya, tentang cara membuat drop down list dinamis dalam Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.